Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Khalifatul Aulia dengan NIM 16014220011 dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini Mata Kuliah Pendidikan Konservasi. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengurangan penggunaan bahan plastik dalam kontribusi perbaikan di lingkungan. Perairan Indonesia kini terancam serius karena masalah sampah yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Sampah mengancam aspek tradisional, kriminal, dan alam jika tidak segera ditangani. Plastik merupakan salah satu bahan yang kita jumpai sehari-hari. Biasanya, plastik terdiri dari polimer yang merupakan rantai panjang dan unit yang lebih kecil yang disebut monomer zat bermolekul tinggi. Ini dapat masuk ke dalam tubuh manusia karena sifatnya yang tidak larut. Sehingga jika terakumulasi dalam tubuh akan menyebabkan kanker saat makanan dibungkus dengan plastik. Monomer ini bisa masuk ke dalam makanan lalu masuk ke dalam tubuh si pemakan. Bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh ini bersifat tidak larut dalam air, sehingga dapat dikeluarkan baik melalui urin maupun fases atau fases. Setiap plastik berbahaya pada tingkat yang berbeda-beda, tergantung pada bahan dan komposisi kimianya. Plastik harus digunakan dengan bijak, terutama yang berkode 1, 3, 6, dan 7, atau terutama polikarbonat. Semua ini berbahaya secara kimiawi. Ini tidak berarti bahwa plastik dengan kode yang sama sekali berbeda aman, tetapi memerlukan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, jika kita harus menggunakan plastik lebih aman, menggunakan kode 2, 4, 5, dan 7 sebanyak mungkin atau kecuali polikarbonat. Meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat dan aktivitas lainnya. Limbah atau emisi dari aktivitas dan konsumsi masyarakat sering disebut sebagai seresah atau limbah rumah tangga. Banyak plastik yang ditunjukkan untuk sekali pakai sehingga meningkatkan timbulan limbah atau sampah. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang terus-menerus. Setiap pabrik menghasilkan 1 ton sampah plastik setiap minggunya. Karena sifat-sifatnya plastik antara lain tidak terurai secara alami, tidak menyerap dan tidak berkarat, jumlah ini akan terus bertambah dan akhirnya menjadi masalah lingkungan. Sampah plastik merupakan yang sepele bagi kebanyakan orang awam, sehingga masyarakat selalu beranggapan bahwa penggunaan dan pembuangan sampah plastik sembarangan dan berdampak sangat buruk bagi lingkungan. Orang Indonesia memiliki sumber daya manusia yang sangat sedikit, sehingga mereka tidak memahami atau menyadari bahaya sampah plastik. Faktor penyebab kerusakan lingkungan selalu menjadi tugas utama bagi bangsa Indonesia, yaitu faktor pembuangan sampah plastik. Kantong plastik menjadi berbahaya dan sulit untuk dibuang. Butuh puluhan tahun, jika tidak berabad-abad, agar sampai dari kantong plastik bekas benar-benar terurai. Menggunakan produk plastik yang tidak ramah lingkungan dapat menyebabkan masalah lingkungan yang serius. Sampah plastik tidak hanya menjadi masalah di perkotaan, tetapi juga di lautan. Dampak negatif sampah plastik tidak hanya membahayakan kesehatan manusia, membunuh berbagai organisme yang dilindungi, tetapi juga merusak lingkungan secara sistematis. Jika tidak dikelola dengan baik, pencemaran limbah ini bisa sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan di bumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sangat serius loh untuk kamu dan masa depanmu. Menurut data, Indonesia merupakan negara penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia. Dalam setahun, 250 juta penduduk Indonesia menghasilkan 3,2 juta ton sampah plastik yang tidak dikelola. Sekitar 1,3 ton dari jumlah ini masuk ke lautan Indonesia. Sekitar 10 miliar plastik kresek dibuang ke daratan, sungai, dan laut. Sungai Brantas, Solo, Serayu, dan Progo masuk dalam ranking 20 sungai paling tercemar di dunia. Kalau sudah tahu hal ini, pasti ya kita ingin adanya perubahan. Sampah plastik bisa dikelola dengan lebih baik dan lingkungan jadi bersih lagi. Tapi ini cuma bisa terjadi kalau kita semua ikut bergotong royong mengambil tindakan ya. Mungkin kamu pikir, kan udah ada petugas kebersihan dan ahli di bidang itu. Bukan tugasku kok. Eits, pemikiran ini nggak bener ya. Memang betul, ada pihak yang sudah ditugaskan untuk menangani. Tapi seberapa banyak pun petugasnya, pasti sulit ya menuntaskan masalah dari berjuta-juta ton sampah yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Kalau kita masing-masing ikut membantu, tentunya sedikit demi sedikit masalahnya berkurang. Atau mungkin kamu berpikir, aku kan cuma satu orang doang, tindakanku nggak bakal ngefek kok. Pemikiran ini juga nggak betul loh. Kalau 250 juta penduduk Indonesia berpikir seperti itu, tentunya nggak bakal ada yang berubah. Tindakan seorang kalau dikumpul-kumpul dalam setahun, 2 tahun, 10 tahun, tentu punya dampak yang berarti juga. Apalagi kalau banyak dari kalian yang nonton ikut bertindak. Pasti bisa ya kita semua membantu mengurangi masalah sampah plastik ini.